Feeling the sun, party done, shadows walking home. Walking with our game on. You are my kind, classic mind, and you look so fine. Loving the cold, smoke and roll, see your fingers shake. And getting through your heartbreak. Some kind of free, same for me, don't know what I need. Don't doubt me, babe, you make me wanna change. Break my bed to make me wanna stay. I can't buy me, babe, you make me love the pain. Break my bed to make me wanna stay. I can't. When you say it like that, got me falling right back. When you say it like that, let me fuck you right back. Letak geografis Republik Panama. Panama terletak di Amerika Tengah, berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Pasifik Utara antara Kolombia dan Costa Rica. Lokasi yang terletak di ujung timur membentuk jembatan tanah strategis yang menghubungkan antara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pada tahun 1999, Panama berhasil menguasai terusan Panama yang menghubungkan antara Samudra Atlantik Utara melalui Laut Karibia dengan Samudra Pasifik Utara. Sebagian besar Republik Panama terletak di antara 7 derajat dan 10 derajat lintang utara, serta 77 derajat dan 83 derajat bujur barat. Panama dibagi menjadi 10 provinsi dengan otoritas lokal masing-masing. Masing-masing dibagi menjadi distrik dan kota-kota. Juga ada 5 komarkas yang dihuni oleh berbagai kelompok pribumi. 10 negara bagian Panama yaitu Bocas del Toro, Chiriquí, Cocle, Colón, Herrera, Darien, Los Santos, West Panama, Panama, dan Veraguas, serta 5 komarkas yang dihuni oleh berbagai kelompok pribumi terdiri dari Embera, Gunayala, Ngabe Bugle Comarca, Cuna de Madugandi, dan Cuna de Wargandi. Keseluruhan total area Panama adalah 74.177,3 km persegi. Sejarah negara Panama. Panama dulunya merupakan bagian dari koloni Spanyol di Amerika sampai tahun 1811. Ketika berpisah dengan koloni Spanyol, Panama bergabung dengan Kolombia Raya yang dipimpin oleh Simón Bolívar. Kolombia Raya sendiri merupakan satu negara federasi yang mencakup wilayah Venezuela, Ekuador, dan juga Kolombia. Nah, federasi ini dibentuk pada tahun 1819 atas usaha Simón Bolívar dan berakhir pada tahun 1831. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan dukungan Amerika Serikat, Panama akhirnya memisahkan diri dari Kolombia pada tahun 1903 dan mendeklarasikan kemerdekaan sebagai negara republik yang berdaulat. 2 minggu kemudian, perwakilan Republik Panama menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat yang isinya adalah untuk membangun sebuah kanal atau terusan dan memberikan hak penuh untuk mengatur kanal tersebut. Terusan ini memotong Amerika Utara dan Selatan serta menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Panjang dari terusan ini adalah 82 km. Terusan ini juga memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar dari ujung selatan. Nah, rencana pembuatan terusan ini pertama kali dicetuskan oleh Raja Charles V dari Spanyol pada tahun 1524. Tujuan dari pembangunan kanal ini untuk mempermudah lewatnya kapal, terutama kapal yang membawa emas. Tapi sayangnya, keadaan kapal dan teknologi di Eropa masih sangat tidak memungkinkan pada saat itu untuk membangun kanal ini. Kemudian, pembangunan ini difokuskan kembali dan dibangun pada tahun 1 Januari 1880. Namun, terhenti karena adanya wabah penyakit pada tahun 1893. Kemudian, pembangunan dilanjutkan oleh Amerika Serikat, dipimpin oleh Theodore Roosevelt setelah Amerika Serikat membantu Panama merdeka dari Kolombia dengan imbalan untuk mengontrol daerah terusan. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1914,
Terusan Panama mulai dibuka dengan lewatnya kapal Ancon, dan sekarang terusan sudah dikontrol oleh otoritas terusan Panama. Berbentuk dan perkembangan negara Panama. Negara Panama dikenal dunia memiliki 2 terusan samudra. Dari halnya negara yang kacau hingga kini masyarakatnya hidup bahagia. Negara Panama memang terkenal dengan terusan Panama, seperti halnya di Suez. 2 hal lain yang dikenal orang tentang Panama, yaitu diktator Noriega pada tahun 1980-an dan skandal Panama Papers. Panama adalah negara yang dikuasai oleh bangsa-bangsa asing dan orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini untuk alasan yang berbeda. Saat ini lebih dari 15.000 kapal termasuk kapal pesiar wisata melakukan perjalanan melewati kanal sepanjang 82 km. Setiap tahun kontribusinya hingga 40% ekonomi Panama dengan total 2,238 US dollar atau sekitar 32,5 triliun selama tahun fiskal. Panama City adalah satu-satunya ibu kota di dunia yang memiliki hutan tropis di batas kotanya dalam 15 tahun terakhir. Panama telah berkembang pesat, sudah banyak investor masuk untuk membangun hotel dan gedung-gedung dan membuat Panama lebih indah daripada sebelumnya. Dalam daftar tahunan indeks panjang umur kebebasan, Panama berada di peringkat ke-6 negara terbahagia di dunia. Pada tahun 2017, pada daftar majalah International Living, Panama ada di 10 tempat teratas sebagai tempat pensiun di luar negeri. Demografi sosial Panama. Secara etnis, masyarakat Panama adalah orang mestizo, yakni campuran orang Spanyol, Tionghoa, India, dan Hindia Barat. Spanyol adalah bahasa utama dan dominan Panama, dan Inggris adalah bahasa kedua Panama yang digunakan untuk berbisnis dan profesi. Sebagian besar penduduk Panama beragama Katolik Roma sebesar 80% dan Kristen Evangelis sebesar 10% dan agama Islam sebesar 5% dan kepercayaan Bahai sebesar 1% serta disusul dengan kepercayaan Yahudi sebesar 0,4% dan kepercayaan Hindu sebesar 0,3%. Panama adalah tempat pertemuan banyaknya etnis. Sebagai contoh, orang Tionghoa kini berada di Panama sebesar 150.000 orang, yang berarti sekitar 5% penduduk populasi Panama. Panama adalah negara terkecil di Amerika Latin setelah negara Uruguay. Sistem pemerintahan negara Panama. Panama merupakan negara bagian yang menganut sistem pemerintahan presidensial atau kongresial. Sistem pemerintahan kongresial atau presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan dipisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, maka negara tersebut harus memiliki 3 unsur. Pertama, presiden yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dan dalam masa jabatannya mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Yang ketiga, presiden wajib memiliki kewenangan legislatif yang telah diatur oleh undang-undang dan konstitusi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan oleh rendahnya substitusi atau rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme yang mengatur kekuasaan presiden. Jadi, jika presiden melakukan pelanggaran pemerintahan, pengkhianatan konstitusi dan terlibat kasus kriminal, maka presiden tersebut wajib diberhentikan dan digantikan oleh wakil presiden. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun dan Presiden Panama saat ini adalah Laurentino Cortizo yang dipilih sejak 5 Mei 2019 dan ibu kota Panama adalah Panama City. Selanjutnya adalah politik Panama. Panama adalah sebuah republik yang memiliki 3 cabang pemerintahan. Yang pertama eksekutif, termasuk seorang wakil presiden dan 2 orang wakil presiden.
Sedangkan yang kedua legislatif yang dipilih oleh pemilihan umum setiap 5 tahun. Cabang legislatif terdiri dari 72 anggota majelis unikameral dan cabang yudisial diorganisasikan oleh 9 anggota pengadilan agung dan termasuk seluruh pengadilan tribunal dan munisipal. Tribunal Elektoral Otonomi ini bertugas untuk menjaga pendaftaran pemilihan, proses pemilihan, dan aktivitas partai politik. Dan setiap orang yang berusia 18 tahun ke atas diwajibkan untuk memilih, walaupun yang tidak ikut memilih tidak akan dikenakan hukuman. Ekonomi negara Panama. Negara ini dengan statusnya sebagai negara transit menjadikannya sebagai titik pertemuan perdagangan dari seluruh dunia. Negara ini juga mengatur terusan yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan perdagangan antar pantai Samudra Atlantik dan Pasifik, serta perdagangan global secara signifikan dipengaruhi dengan adanya terusan ini. Bank Dunia mencatat pada periode tahun 2001 dan 2013, pertumbuhan ekonomi Panama rata-rata 7,2% per tahun, lebih besar 2 kali lipat daripada pertumbuhan ekonomi kawasan Amerika Tengah Selatan pada periode yang sama. Ekonomi negara ini didasarkan pada sektor jasa, seperti layanan terusan Panama, perbankan, perdagangan zona bebas kolon, asuransi, pelabuhan peti kemas, medis dan kesehatan, serta pariwisata, yang mana menyumbang hampir 80% dari PDB negara ini. Industri negara ini meliputi pembuatan suku cadang pesawat, semen, minuman, pakaian, tekstil, dan perekat. Ekspor dari negara ini terutama bahan-bahan makanan seperti pisang, udang, gula, dan kopi. Sistem pendidikan yang ada di negara Panama. Di negara Panama sendiri, sistem pendidikan terbagi atas 2 bagian, yaitu sistem pendidikan wajib dan tidak wajib. Untuk pendidikan yang bersifat wajib ada 3 tingkatan pendidikan, yaitu pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan untuk sekolah menengah pertama. Ketiga pendidikan ini gratis atau langsung dibayar oleh pemerintah. Untuk pendidikan opsional atau tidak wajib ada 2 tingkatan, yaitu pendidikan untuk sekolah menengah atas dan pendidikan untuk perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi dan sekolah menengah atas ini dibayar oleh masing-masing dari kita dan tidak dibayar oleh pemerintah. Untuk sistem penilaiannya, sekolah menengah baik negeri maupun swasta menerapkan 5 poin di mana 3 menjadi kelulusan. Jika seorang mahasiswa gagal 4 atau lebih program studi dalam tahun yang sama, atau jika mereka gagal lintasan yang sama 2 kali berturut-turut, maka mereka tidak bisa maju untuk semester selanjutnya atau ditransfer ke sekolah lain. Teknologi di Panama. Ketersediaan internet gratis secara nasional di Infoplazas, penyediaan komputer dengan akses internet ke sekolah-sekolah, dan implementasi e-government telah memungkinkan Panama memajukan penggunaan teknologi baru di Amerika Latin. Kemajuan menempatkan Panama berada di posisi pertama di Amerika Tengah. Negara ini telah menginvestasikan sekitar 120 juta dolar dalam program inklusi digital. Dalam hal telekomunikasi dan teknologi, tidak ada negara di wilayah yang sebanding dengan Panama. Dan ketika dunia memasuki era internet berkecepatan tinggi, Panama berusaha keras untuk tidak hanya mengikutinya, tetapi juga berada di garis depan. Pada 2011, Panama telah menjadi raja teknologi di wilayah ini terutama berkat pertumbuhan nirkabel yang kuat. Tahun itu, Panama menduduki puncak Latin teknologi indeks LBC dengan kinerja yang kuat dalam penetrasi internet, komputer pribadi, pelanggan nirkabel, dan kategori telepon tidak bergerak. Budaya Panama adalah hibrida dari budaya Afrika, asli Panama, dan Eropa, khususnya Spanyol. Misalnya, tarian tamborito adalah tarian Spanyol yang dicampur dengan ritme penduduk asli Amerika dan gerakan tarian. Makanan khas Panama bersifat ringan, tanpa kepedasan, dari berbagai negara tetangga Amerika Latin,
dan Karibia yang ada di Panama. Bahan utamanya ialah jagung, beras, singkong, pisang raja, daging sapi, daging babi, daging ayam, dan makanan laut. Panama merupakan jembatan darat antara dua benua, sehingga ia memiliki berbagai macam buah-buahan tropis, sayuran, rempah-rempah yang digunakan dalam makanan khas Panama. Sekarang musik Panama banyak dipengaruhi oleh Kunas, Tribes, dan penduduk asli lainnya. Contoh lain dari budaya campuran Panama tercermin dari produk-produk seperti arsitektur, masakan, sejarah, dan festival. Karena Panama adalah jembatan antara dua benua, Panama memiliki beragam campuran budaya. Budaya yang bisa kita lihat adalah campuran dari 12,3% pribumi, budaya Eropa, Afrika, dan Amerika Serikat. Untuk itu, masyarakat Panama menjadikan tamborito sebagai kebudayaan yang menonjol dan sebagai simbol dari beragam budaya yang ada di Panama. Tamborito atau El Tamborito secara harfiah diterjemahkan sebagai gendang kecil, merupakan genre musik folklorik dan tarian Panama sejak abad ke-17. Tamborito adalah lagu dan tarian tradisional Panama. Tarian ini merupakan tarian pasangan romantis, sering melibatkan ensemble perkuis kecil, dan dalam semua versi paduan suara wanita. Untuk pakaian yang dikenakan oleh para pemain selama melakukan tarian tamborito cukup elegan dan mencolok. Para wanita mengenakan gaun bersulam yang dikenal sebagai la polera, dan para pria mengenakan kostum yang disebut dengan el montuno. Tamborito dilakukan interaktif, membentuk lingkaran di sekitar para pemain. Tarian ini merupakan tarian yang terkenal karena dilakukan di Karnaval Panama yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Tarian ini diadakan setiap tahun selama 4 hari menuju Abu Rabu di kota Panama. Hubungan Indonesia dengan Panama. Indonesia memandang Panama sebagai negara prospektif di kawasan Amerika Tengah. Panama menempati posisi keempat di bawah Brasil, Argentina, dan Chili sebagai negara yang terbesar nilai perdagangannya dengan Indonesia dari kawasan Amerika Latin. Kerjasama antara Panama dan Indonesia dalam bidang perdagangan masih belum banyak dilakukan, namun prospek peningkatan perdagangan antara kedua negara sangatlah besar. Panama merupakan salah satu negara di Amerika Tengah yang strategis secara geografis sehingga menjadi lokasi menarik bagi Indonesia dalam bidang investasi dan juga perdagangan. Panama mendorong Indonesia untuk memanfaatkan Colon Free Zone atau CFZ dan terusan Panama, sehingga selain untuk pasar Panama, produk Indonesia juga dapat menjangkau kawasan sekitarnya. Hal-hal menarik yang ada di negara Panama. Yang pertama, satwa liarnya yang paling beragam. Jadi, dibandingkan semua negara yang ada di Amerika Tengah, Panama terkenal punya satwa liar yang paling beragam. Ada berbagai spesies dari Amerika Utara serta Amerika Selatan. Yang kedua, bisa lihat sunrise dari Pasifik dan Atlantik. Panama jadi satu-satunya negara di mana kalian bisa menyaksikan matahari terbit dari Samudra Pasifik dan terbenam di Samudra Atlantik. Itu karena lokasi negara Panama berada di antara kedua samudra tersebut. Yang ketiga, punya penjara terkenal di pulau. Ada tempat yang menyeramkan sekaligus indah di Panama, yaitu Pulau Isla Coiba, yaitu penjara untuk para kriminal berbahaya selama 85 tahun. Yang keempat, negara Panama tidak memiliki uang kertas. Jadi negara Panama melakukan transaksi dengan menggunakan uang dolar, tetapi mereka tetap memiliki mata uang nasional yang bernama Balboa. Cuma bentuknya saja yang berbentuk logam. Yang kelima, Panama tidak memiliki angkatan bersenjata. Ternyata Panama masuk ke dalam daftar negara yang tidak memiliki angkatan bersenjata. Dulunya punya, tetapi karena sempat mengalami masalah dan juga trauma dengan militer, akhirnya negara ini memutuskan untuk membubarkannya pada tahun 1994 dan menjadi negara kedua setelah Costa Rica yang tidak memiliki angkatan bersenjata. Yang keenam, rainforest di Panama City. Jadi tidak hanya di Amazon, Panama juga memiliki hutan hujan tropis yang letaknya berada di ibu kota Panama City. Dan yang terakhir, menjadi negara paling bahagia.
Pada tahun 2014, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh tim Gallup and Health Voice Global, negara Panama terpilih sebagai negara yang penduduknya merasa paling bahagia. Dinilai dari aspek positif, keuangan, mata pencarian, mengalahkan jauh Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia yang berada di urutan 73. Feeling the sun, party done, shadows walking home. Walking with a game on. You are my kind, classic mind, and you look so fine. Loving the cold, smoke and roll, see your fingers shake. And getting through your heartbreak. Some kind of free, same for me, don't know what I need. Don't doubt me, babe, you make me wanna change. Break my bed to make me wanna stay. I can't bite me, babe, you make me love the pain. Break my bed to make me wanna stay. I can't. When you say it like that, got me falling right back. When you say it like that, let me fuck you right back. Get in the door, silent war. Who's the first to speak? Speak